Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan guru kita semua, senior saya, kakak kelas saya di Al-Azhar Kairo Mesir. Beliau Fadilatul Ustaz Haji Sulaiman M. Hasan LCMA. Jadikan tontonan kita yang layak untuk jadi tuntunan. Dan mengajak kepada semua abang, kakak, bapak, ibu, jamaah, adik-adik dimanapun berada, ikuti kajian-kajian guru kita Ustaz Sulaiman M. Hasan melalui channel Sulaiman M. Hasan Channel. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, komen. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma amma ba'd. Hadirin sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah karena Allah dengan nikmat dan rahmat-Nya yang telah Allah berikan kepada kita menyempurnakan semua kebaikan yang kita lakukan sehingga Allah memampukan kita untuk kita melaksanakan salat subuh secara berjamaah, karena dalam waktu yang bersamaan masih banyak saudara-saudara kita yang tidak dimampukan oleh Allah untuk melaksanakan secara berjamaah. Salawat yang beriring dengan salam kita doakan semoga Allah selalu mencurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kehadiran beliau menjadi rahmat bagi sekalian alam dan memudahkan bagi kita di dalam mengamalkan ibadah-ibadah yang telah Allah perintahkan kepada kita. Hadirin yang berbahagia, kita lanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam Nawawi, bab yang ke-32, yaitu fadlu dhi'fatil muslimin wal fuqara'i wal khamilin, keutamaan orang lemah, orang fakir dan orang yang tidak terkenal. Hadis yang ketiga, An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersumber dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihtajjatil jannatu wan naru. Jadi antara surga dan neraka itu berdialog. Ya, mereka saling menyebutkan, ya. Faqalat an-nar, kemudian neraka dia berkata, fiya al-jabbarun wal mutakabbirun. Jadi antara surga dan neraka ini saling membanggakan diri mereka. Neraka menyebutkan fiya, jadi di dalamku itu ada al-jabbarun. Al-jabbarun yaitu orang-orang yang pelaku maksiat, orang-orang yang sombong, wal mutakabbirun, orang-orang yang sombong, orang-orang yang diktator istilahnya. Karena di sini disebutkan al-mutasallithun. Jadi di dalam neraka itu orang-orang yang sombong di dalam, orang-orang yang apa istilahnya, ya, merasa dirinya lebih kuat, orang-orang yang memandang terhadap orang lemah itu dengan pandangan yang sinis, dengan pandangan yang meremehkan. Nah, itu kata neraka. Nah, jadi siapa di dalam neraka? Orang-orang yang sombong. Itu kata neraka. Kemudian waqalat al-jannah, kemudian surga berkata, fiya du'afa'un nas wa masakinuhum. Di dalamku itu ada manusia-manusia yang lemah
ada mereka-mereka yang miskin. Jadi di dalam surga ada orang-orang yang terdiri dari orang lemah dan orang miskin. Jadi kalau ibaratnya kondisi kita lemah, kondisi kita miskin, syukur-syukur kita ini dibanggakan oleh surga, diimpikan oleh surga, diharapkan oleh surga, kita berada di dalamnya. Ketimbang kita menjadi orang yang terkenal, kita menjadi orang yang sombong. Terkenal tidak ada masalah, tetapi jangan sombong. Jadi masalahnya bukan pada terkenalnya, jadi masalahnya pada sombongnya. Ya, ketika sudah dikenal, biasa menganggap dialah segala-galanya. Itu yang masalahnya. Faqadallahu bainahuma. Jadi Allah memutuskan di antara keduanya. Istilahnya ketika neraka dan surga tadi berdebat, dialog debat, faqadallahu bainahuma. Jadi Allah yang menjadi penengah, Allah yang memutuskan di antara keduanya. Apa kata Allah? Innakal jannah rahmati. Sesungguhnya engkau, wahai surga, engkau adalah rahmatku. Jadi surga itu adalah rahmatnya Allah. Arhamu biki man asya. Aku merahmati dengan engkau siapa yang aku sukai. Artinya dengan rahmatku, kata Allah, dengan rahmat Allah kita dimasukkan ke dalam surga. Innakal jannah ataupun innakil jannah rahmati. Sesungguhnya engkau, wahai surga, rahmatku. Ya, jadi kasih sayangku. Arhamu biki man asya. Aku merahmati dengan engkau, dengan surga, siapa yang aku kehendaki. Nah, jadi bukan karena keinginannya surga sendiri, tetapi memang karena rahmat Allah, kasih sayangnya Allah, jadi kita ini ditempatkan di dalam surga. Wa innaki anna adabi. Engkau, wahai neraka, adabku, kemarahanku. Wa'adzibu biki man asya. Aku mengazab dengan engkau siapa yang aku sukai. Jadi bukan karena pilihan mereka. Dilanjutkan, wali kilaikuma alayya mil'uha. Jadi terhadap kalian berdua ini aku yang memenuhinya. Maksudnya aku yang menjadikan kamu ini penuh. Maksudnya manusia-manusia yang aku inginkan masuk neraka, dia ada dalam neraka. Manusia-manusia yang ingin aku masukkan ke dalam surga, maka dia ada dalam surga. Maka aku yang penuhi mereka itu, tempat kamu itu, baik neraka maupun surga. Kalau surga, kita dimasukkan dalam surga karena rahmat Allah. Sekiranya kita ditempatkan di neraka, wa na'udzubillahi min dzalik, itu memang azabnya Allah. Jadi surga tempat diberi rahmat, sementara neraka tempat untuk diazab. Cuma ciri-cirinya seperti yang kita sebutkan di awal hadis tadi, ciri-ciri yang masuk ke dalam neraka itu orang-orang yang sombong. Sementara ciri-ciri orang yang didambakan, yang diimpikan oleh surga, itu orang-orang yang lemah, orang-orang miskin. Ya. Baik, kita lanjutkan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi bersumber dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu la ya'ti ar-rajul as-samin al-'azim yawm al-qiyamah la yazinu 'inda Allahi janaha ba'udah, muttafaqun alaihi. Jadi akan datang seorang laki-laki yang gemuk, yang gendut, yaumal qiyamah, di hari kiamat. Badannya gede, besar,
Kayak pesumo itu kan kalau di Jepang, ada yang sudah ke Jepang insyaallah saya akhir Februari ke Jepang insyaallah. Jadi di Jepang itu kan lihat pesumo itu badannya kan gede itu. Dan mahal ya kalau untuk nonton pesumo itu mahal itu bayarnya itu. Jadi disebutkan di sini orang yang gemuk, yang gendut itu akan datang di hari kiamat, tetapi ketika ditimbang la yazinu indallahi janaha ba'dah, yang dia itu tidak ada harganya di sisi Allah walaupun dengan sayap sayap lalat. La yazinu indallahi janaha ba'dah, tidak ada harganya, tidak ada nilainya. Jadi yang ingin dibanggakan nanti di hari kiamat bukan postur tubuh, bukan siapa yang badannya gemuk, dia akan ketika ditimbang berarti akan berat timbangannya. Jadi di hari kiamat bukan timbangan berat badan, tetapi yang akan ditimbang apa? Amal kita. Misalnya kalau disebut di dalam surah Al-A'raf, wal waznu yawma idhinil haqq faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Jadi ketika itu timbangan di hari kiamat itu adalah timbangan yang hak, timbangan yang tepat, timbangan yang benar, tidak ada penyimpangan, tidak ada penyelewengan, tidak ada istilahnya. Kalau seperti di dunia ini kan timbangan cenderung antara satu timbangan dengan timbangan yang lain berbeda. Jadi faman thaqulat mawazinuhu, barang siapa yang timbangan amalnya itu lebih berat, faulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi kalau ingin jadi orang beruntung, timbangan amal kita yang harus lebih berat, bukan timbangan badan. Dan bukan bermakna juga orang yang kurus di dunia ini, karena kalau Ustaz Abdul Somad kan sering katakan berat badan beliau itu ya sekitar 50 tahun, sekitar 50 kg lebih sedikit. Jadi bukan juga ketika badan kita yang gemuk sekarang ini khawatir susah ini. Oh, ini kalau digambarkan di dalam hadis, orang yang gemuk, yang gendut berarti tidak berharga di sisi Allah walaupun diibaratkan dengan sayap lalat. Bukan itu maknanya. Maknanya ketika orang sombong yang dia membanggakan postur tubuh badannya, membanggakan fisiknya, tetapi bagi Allah itu tidak ada nilai walaupun sehelai sayap dari lalat. Jadi la yazinu indallahi janaha ba'udah. Ketika dikuatkan dengan hadis yang lain, misalnya innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Jadi Allah tidak melihat kepada tubuh badan kalian dan tidak juga melihat pada postur kalian, tetapi yang Allah lihat apa? Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang Allah lihat apa? Hati kita, dan yang Allah lihat adalah amal perbuatan kita. Baik, kita lanjutkan hadis yang selanjutnya. Wa anhu anna imra'atan sauda'a kanat taqummu al-masjida aw syaban fa faqadaha aw faqidahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasa'ala anha aw anhu. Jadi bersumber dari Abi Hurairah, ada seorang perempuan yang hitam. Adapun disebutkan di sini seorang pemuda. Jadi ada dua kemungkinan di dalam hadis ini. Kemungkinan yang pertama, perempuan yang hitam, sauda, kanat takummu al-masjidah. Jadi takummu itu biasa membersihkan masjid, menyapu perkarangan masjid. Jadi ada seorang wanita, tugas dia apa? Tugas dia itu menyapu, membersihkan masjid.
Nah, misalnya kalau kita ibaratkan dengan masjid kita ini, Masjid Jami' Lumbata, mungkin ada petugas khusus, khadam istilahnya, ataupun bilal, ataupun cleaning service, yang tugasnya apa? Bersih-bersih masjid, sapu perkarangan masjid. Nah, jadi ada seorang wanita ataupun seorang pemuda yang dia itu meninggal, ataupun ketika dilihat oleh Rasul kok tidak kelihatan lagi, kemana wanita yang biasa menyapu masjid, ataupun kemana pemuda yang sering bersih-bersih masjid, kok tidak kelihatan lagi. Nah, jadi tidak dilihat sama Rasul. Fasa'ala anha aw anhu. Kemudian Rasul bertanya, jadi bertanya kepada sahabat, kemana si fulanah ataupun si fulan yang biasa menyapu masjid, menyapu pekarangan masjid. Faqalu, jadi sahabat menjawab, mata, dia itu telah meninggal. Qal, kemudian Nabi bertanya, afala kuntum adzantumuni, kenapa kalian tidak memberitahukanku? Nah, misalnya kalau Imam Mukim bertanya kepada jamaah, mana si fulan ini yang sering bersih-bersih masjid, kenapa tidak aku lihat dalam 2 hari ini? Nah, meninggal. Jadi kenapa kalian tidak beritahukan aku? Nah, kenapa tidak beritahukan Imam Mukim misalnya? Nah, jadi faka'annahum sagharu amraha au amrahu. Jadi sahabat ini menganggap, masa hanya tukang sapu meninggal kita merepotkan Nabi? Masa hanya cleaning service yang meninggal kita kasih tahu ke Nabi, merepotkan Nabi? Jadi pesan yang disampaikan di sini apa? Faka'annahum sagharu amraha. Mereka meremehkan si perempuan yang kerjanya membersihkan perkarangan masjid, ataupun pemuda yang membersihkan perkarangan masjid. Jadi menurut sahabat tidak penting. Dan ini sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita tanya siapa, alah biasa, uru-uru itu mampu bro. Tahu yang meninggal, alah biasa, uru-uru itu mampu bro, tukang itu mampu. Tantang ayun, tantang tidak ada nilai. Tapi siapa yang meninggal? Imam Syi. Oh, heboh, mau juga? So yang meninggal Ustaz Sulaiman. Heboh. Tapi tahu yang meninggal tukang itu mampu bro, tengah. Tidak boleh seperti itu. Faka'annahum sagharu amraha au amrahu. Jadi seakan-akan menurut sahabat itu perkara yang remeh, perkara yang sepele. Coba lihat apa reaksi dari Rasul. Faqal, kemudian Rasul berkata, dulluni ala qabrihi. Kalau begitu, tunjukkan kepadaku di mana kuburnya. Coba lihat Rasul. Akhlak, adab Rasul ini sangat luar biasa. Makanya wa innaka la'ala khuluqin azim. Sangat agung akhlak Nabi. Dulluni ala qabrihi. Bawa aku ke kuburnya. Tunjukkan aku di mana engkau makamkan si wanita tadi. Kemudian fadalluhu fasalla alaihi. Ketika mereka membawa Nabi ke kuburnya, fasalla alaihi. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi melakukan salat kepada si wanita atau kepada si perempuan yang tugasnya bersih-bersih masjid. Maka berdasarkan hadis ini juga sebahagian ulama berpendapat boleh melaksanakan salat ghaib ataupun ghaibah, salat jenazah ghaibah bagi keluarga atau bagi siapa yang tidak sempat melaksanakannya. Mungkin baru pulang dari luar negeri, baru pulang dari luar daerah, tiba-tiba jenazahnya memang sudah dibawa ke kubur. Jadi berdasarkan hadis ini boleh melaksanakan salat di kubur. Bukan di atas kubur, maksudnya di perkarangan kubur. Jadi kalau di atas kubur memang tidak boleh, tetapi di sekitarnya. Berdasarkan hadis ini
Jadi sebahagian ulama membolehkan salat, bahkan bisa sampai 3 hari. Hari ini dikuburkan, besok masih bisa, lusa masih bisa. Lebih kurang sekitar 3 hari. Dan itu juga Ustaz Abdul Samad pernah sampaikan hal yang sama ya. Jadi fadalluhu fa shalla alaihi summa qala, kemudian Nabi berkata, inna hadhil qubur mamlu'atun dhulmatan ala ahliha. Kemudian Nabi menegaskan bahawa kubur ini sebenarnya gelap, dipenuhi oleh kegelapan. Jadi Nabi bisa melihat sebenarnya kubur yang sudah ditanam mungkin kemarin itu dipenuhi dengan kegelapan, gelap. Inna hadhil qubur mamlu'atun dhulmatan ala ahliha, gelap yang mengakibatkan gelap kepada penghuninya. Wa innallaha ta'ala yunawwiruha lahum bi salati alaihim. Coba lihat. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyinari kuburnya dengan salatku atasnya. Jadi dengan salat yang dilakukan oleh Nabi, kemudian Nabi berdoa, yang awalnya tadi gelap menjadi bersinar dan bercahaya. Dan atas dasar ini juga kita dibenarkan untuk mendoakan kepada jenazah yang sudah dimakamkan. Setelah kita melaksanakan salat, kita berdoa. Dan kalau misalnya doa kita itu diterima oleh Allah, maka bisa mengubah keadaan. Kalau misalnya doa kita tidak diterima, ya berarti sama saja. Dan sangat bergantung juga. Makanya kenapa kalau untuk salat jenazah itu sangat dianjurkan jamaahnya itu ramai. Yang melaksanakan salat itu ramai. Kenapa? Karena manalah tahu dari yang banyak-banyak mengaminkan doa yang didoakan oleh imam misalnya, ada di antaranya itu jamaah yang hatinya tulus, ikhlas, amalannya dengan Allah luar biasa, dia tidak riya, orang lemah, orang dhaif, orang fakir, mungkin orang miskin, tapi dia punya doa yang ketika didoakan ataupun ketika diaminkan doa itu mustajab. Jadi kalau misalnya kebiasaan kita yang selama ini atau ada kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, begitu ada orang meninggal, bukan sama-sama salat jenazah di masjid, tapi nunggu jenazah di pemakaman. Kan ada sebahagian. Makanya ke depan kita informasikan ke kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, ayo kita penuhi dulu masjid untuk kita salat jenazah bersama-sama. Baru setelah itu kita mengiringi jenazah ke pemakaman. Begitu yang diperintahkan, begitu yang disunahkan, bukan menunggu jenazah di pemakaman. Tapi kebanyakan dari kita itu, saudara-saudara kita, menunggu jenazah di pemakaman. Makanya atba'ul janaiz itu kita mengiringi jenazah. Misalnya dari masjid atau dari munasah mau dibawa ke pemakaman, ya kita mengiringi jenazah. Jangan pula setelah jenazah nyampe baru kita pergi. Misalnya jenazah udah nyampe ke pemakaman baru kita pergi, tidak boleh juga seperti itu. Atba'ul janaiz itu mengiringi jenazah. Begitu jenazah dibawa setelah proses salat jenazah, dibawa ke pemakaman, kalau misalnya memang ditandu ya kita ikuti. Tapi kalau dibawa dengan ambulan itu lain cerita. Tak mungkin juga kita lari di belakang ambulan. Maka paham-paham juga lah kita. Jadi wa innallaha ta'ala yunawwiruha lahum bi salati alaihim. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kuburnya itu bercahaya dengan salatku, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini hadis yang muttafaqun alaihi, hadis yang disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi ada sebahagian orang bertanya, apa sahih ke itu Ustaz hadisnya? Kalau memang sudah disebut muttafaqun alaih, disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bagi saya itu sudah cukup dan sudah selesai.
Karena Imam Bukhari, Imam Muslim, mereka mensyaratkan hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab mereka itu adalah hadis-hadis yang sahih. Makanya disebut Sahih Al-Bukhari, disebut Sahih Al-Muslim. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kecuali kalau disebutkan di dalam Sunan. Karena dalam Sunan itu ada yang bercampur hadisnya. Makanya Sunan Abi Dawud, Sunan Ibnu Majah, Sunan At-Tirmizi, Sunan An-Nasa'i. Kemudian baru satu lagi Musnad, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Kenapa disebut Musnad? Karena Imam Ahmad bin Hanbal dalam penyebutan hadis di dalam kitabnya itu sanadnya lengkap. Karena sanadnya lengkap, maka disebutlah Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Itu sebagai tambahan supaya kita paham ketika hadis ini terdapat di dalam kitab-kitab tertentu, maka kategori-kategorinya sudah disyaratkan oleh muallif, pengarang dari kitab tersebut. Demikian, semoga bermanfaat. Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang dirindukan oleh surga, yang didambakan, yang diimpikan oleh surga, dan kita berlindung dari azab neraka. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.